Ini adalah komodo, satu-satunya spesies kadal terbesar yang ada di dunia. Meskipun sekilas mirip dengan biawak, komodo lebih memiliki perawakan yang sangar dan lebih besar. Panjangnya bisa mencapai 1 kaki, dengan berat lebih dari 300 pon. Dan kalian tahu nggak kalau hewan ini sebenarnya hanya ada di Indonesia? Bukan di Afrika, Eropa, Amerika, atau bahkan Antartika. Mengapa bisa demikian? Mari kita telusuri bersama-sama dalam video ini. Di Indonesia, komodo hanya bisa kita temui secara langsung di beberapa pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang. Mereka sudah ada di kepulauan tersebut berjuta-juta tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Meskipun jumlah populasi mereka yang bisa dibilang jauh dari kepunahan, di 2022 sudah tercatat ada 3.140 ekor komodo yang mendiami pulau-pulau tersebut. Mereka sebenarnya punya kemampuan untuk berpindah karena faktanya komodo juga bisa berenang. Hanya saja mereka cinta dengan alam Nusa Tenggara Timur yang mereka tempati saat ini. Bahkan, seorang peneliti pernah melakukan pengamatan selama 10 tahun di 4 pulau yang sudah kita sebutkan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa komodo pada dasarnya tidak meninggalkan tempat di mana mereka dilahirkan. Mereka sudah merasa lebih aman dan nyaman berada di zona tempat tersebut karena tak ingin apapun lagi. Hal ini tentu memberikan kesempatan lebih besar untuk memburu hewan-hewan lain dengan profesional, karena dengan menetap di pulau tersebut berarti mereka sudah punya insting dan tahu cara persis gimana caranya memburu dan menemukan mangsa. Selain menolak ambil pusing soal hidup berpindah-pindah, peneliti juga menemukan bahwa komodo lebih memilih menciptakan stabilitas dengan tak banyak bergerak jauh. Para peneliti pernah melakukan 2 spesimen pengujian. Pertama, para peneliti memindahkan 7 komodo dari wilayah asal mereka ke tempat yang jauh, tetapi masih di pulau yang sama. Beberapa diangkut sekitar 22 km jauhnya. Kedua, komodo lain dipindahkan ke pulau berbeda yang meski berjarak dekat hanya 1,6 km, tapi membuat mereka harus menyeberang lautan dan berenang untuk kembali ke tempat asal. Dalam kurun waktu 4 bulan, semua komodo yang dipindahkan, walaupun sangat jauh, ternyata bisa kembali lagi ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa komodo mampu melakukan perjalanan jauh, melewati medan berat meskipun harus berenang antar pulau. Nah, sekarang mari kita bahas sejarah komodo. Mengapa hanya ada di Indonesia? Komodo atau Varanus komodiensis sebenarnya adalah sisa dari populasi kaca raksasa yang dahulu menempati dataran Australia dan Indonesia. Fosil-fosil reptil yang sangat mirip komodo telah banyak ditemukan di daerah-daerah tersebut, termasuk reptil raksasa sepanjang 7 meter, yaitu Varanus Christus atau dikenal dengan juga Megalania. Reptil-reptil ini, khususnya Megalania, mulai punah pada masa Pleistocene ketika manusia tiba dan memburu mereka. Dan alasan komodo bisa bertahan dari perburuan manusia adalah karena habitat mereka yang relatif terpencil di pulau-pulau kecil di Maluku. Sementara kerabat komodo lainnya lebih dulu punah karena berhabitat di wilayah yang mudah dicapai oleh manusia, seperti Varanus Christus yang mendiami ekosistem Australia, Varanus giganteus yang juga sama, dan Varanus sphagnus yang ditemukan di Fiji. Selain itu, komodo sendiri diperkirakan berdiversifikasi setidaknya 4 juta tahun yang lalu di Australia. Jadi, ketika ketinggian permukaan air laut turun dan Australia bergeser semakin dekat ke Asia Tenggara, komodo memanfaatkan periode-periode ini untuk menyebar ke utara, atau tepatnya ke Indonesia. Dan ketika ketinggian permukaan air laut naik lagi dan merendam beberapa pulau, maka yang tersisa adalah tinggal pulau-pulau kecil yang sekarang menjadi tempat tinggal komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Seperti biasanya, kita akan bagikan fakta unik dan aneh mengenai komodo. Tahu nggak kalian kalau komodo itu sebenarnya punya racun sekelas ular beracun yang berada di air liurnya? Kebanyakan kalian mungkin sudah tahu, tapi ini air liur memang benar-benar powerful banget. Karena kalau sampai kena sekali gigit, maka mangsa akan mengalami pendarahan dan hipotermia, atau kondisi suhu badan yang turun drastis di bawah suhu normal tubuh.
Dari kedua efek ini yaitu blood loss dan hypothermia akan membuat korban hanya dapat terdiam diri di tempat karena tubuhnya benar-benar nge-freeze seketika terkena air liur dari komodo. Bahkan ada video yang menunjukkan bagaimana mematikannya air liur atau Salita komodo ke sebuah daging yang tersebar dan itu akan terinfeksi dan hasil dagingnya itu akan menjadi busuk dan benar-benar merubah wujud dari teknis kulit menjadi kecoklatan dan hancur. Dalam beberapa video lainnya juga ditemukan bahwa komodo dapat menelan seekor kura-kura beserta tempurungnya secara hidup-hidup. Meskipun cukup memakan waktu saat makan kura-kura, tapi ini benar-benar menunjukkan kalau komodo ini adalah salah satu hewan berbisa dan buas yang ada di dunia. Masih membahas alifa komodo yang mematikan, komodo pada dasarnya memiliki 60 gigi tajam dan bergerigi di rahangnya yang masing-masing sekitar 2,54 cm. Tapi gigitan komodo relatif lemah dibanding gigitan peter lainnya. Seperti buaya, komodo hanya bisa menggigit sekitar 500 lb per inci, sedangkan buaya bisa mencapai 3.700 per inci. Tapi yang perlu dicatat adalah meskipun lebih kecil dari buaya atau predator lain, racun pada salivnya justru lebih ganas. Jika sampai terkena sedikit gigitan saja, sehingga gigitan yang lebih kecil tidak menurunkan keganasan dari komodo. Sekarang, apa sih tujuan dari komodo menjulurkan lidahnya seperti ini? Lidah yang panjang dan bercabang ini berfungsi sebagai indera penciuman dan itu sangat tajam sekali dalam mendeteksi mangsa. Lidah tersebut nantinya ketika dijulurkan akan mengumpulkan partikel-partikel di udara dan mengirimkan informasi penting ke otak melalui dua lubang di langit-langit mulut. Organ ini disebut dengan organ Jacobson, yaitu organ yang digunakan untuk menganalisis molekul-molekul udara sama persis dalam udara dunia luar. Dalam manusia sendiri, organ ini berada pada antara mulut dan hidung. Indera penciuman yang tajam ini memungkinkan komodo untuk mendeteksi mangsanya atau daging busuk dari jarak yang sangat jauh, yaitu lebih dari 9 km. Saking jauhnya, dikabarkan bahwa ada seekor komodo pernah dilaporkan masuk ke dalam rumah warga karena terkecoh oleh bau kaos kaki kotor yang dikenakan oleh seorang penjaga taman. Ia mengiranya bau yang dari kaos kaki itu adalah bau bangkai. Beserta fakta uniknya yang mungkin dari kalian tahu semuanya, dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.